Pernah kepikiran gak sih apa yang sebetulnya terjadi pas kita klik tombol kirim di email? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas bahasa fundamentalnya internet dan gimana caranya komputer di seluruh penjuru dunia itu bisa saling ngobrol. Coba bayangin deh, internet itu kayak satu percakapan global super besar. Kalau di dunia ini ada sekitar 7,7 miliar orang, nah di dunia digital juga ada miliaran perangkat. Mulai dari HP di genggaman kita sampai server entah di mana, yang semuanya terus-terusan berkomunikasi satu sama lain. Ini dia pertanyaan utamanya. Sama kayak kita, manusia, yang butuh bahasa yang sama biar nggak salah paham, komputer juga butuh banget serangkaian aturan yang jelas. Tanpa aturan itu, komunikasi antar perangkat bakal kacau balau. Isinya cuma noise digital aja. Oke, supaya kita bisa paham gimana semua ini bisa berjalan mulus, kita akan pecah pembahasannya jadi 4 bagian. Kita mulai dari konsep bahasanya dulu, terus kita turun lebih dalam ke sinyal fisik yang ngebawa pesan kita, dan terakhir kita lihat gimana semua bagian ini nyambung jadi satu. Mirip seperti kita ngobrol yang ada aturannya, ada tata bahasanya, komunikasi komputer juga sangat bergantung pada seperangkat aturan baku. Nah, dalam dunia jaringan, aturan ini kita sebut sebagai protokol. Jadi protokol ini tuh ibarat buku panduan universal. Coba bayangin kalau tiap jasa kurir punya cara nulis alamatnya sendiri-sendiri, pasti paketnya nggak akan pernah sampai kan? Nah, protokol ini memastikan semua perangkat nulis alamat dan bungkus paket datanya dengan cara yang seragam, biar pesannya sampai ke tujuan yang benar. Biar proses komunikasi yang super kompleks ini nggak jadi ribet, para insinyur membaginya jadi beberapa lapisan atau layer. Kita akan lihat salah satu model yang paling terkenal, yaitu model OSI. Anggap aja ini kayak departemen-departemen di sebuah perusahaan. Tiap departemen punya tugas spesifik, dan mereka kerja bareng secara berurutan buat nyelesain satu pekerjaan besar. Yuk, kita coba turun lewat lapisan-lapisan ini. Paling atas, application layer, ini tempat kita berinteraksi, contohnya browser kita. Di bawahnya, presentation layer, ini yang mastiin data bisa dibaca sama perangkat tujuan. Terus, session layer yang buka jalur komunikasinya. Lanjut lagi, transport layer yang mecah data jadi paket-paket kecil biar aman di jalan. Network layer yang ngasih alamat di amplopnya. Dan terakhir, data link layer yang ngebungkus semuanya biar siap kirim. Nah, tujuan kita adalah lapisan paling bawah, tempat semuanya jadi aksi nyata. Dan sampailah kita di fondasinya. Di lapisan paling dasar inilah, semua data digital yang abstrak itu diubah jadi sesuatu yang fisik. Sesuatu yang bisa beneran berjalan lewat kabel atau udara. Di lapisan fisik ini, data kita bertransformasi. Supaya bisa lewat kabel atau bahkan udara, data harus diubah dulu jadi sinyal. Dan ternyata ada 2 cara fundamental data itu bisa berjalan. Jadi, physical layer ini ngurusin semua hal yang bisa kita sentuh. Kabel, kartu jaringan, dan yang paling penting, gimana caranya bit, angka 1 dan 0 itu secara fisik dikirimkan. Proses kuncinya di sini adalah encoding. Coba deh bayangin bedanya kayak gini. Sinyal analog itu mengalir terus-menerus, kayak gelombang suara kita pas ngomong, nadanya bisa naik turun. Sebaliknya, sinyal digital itu sifatnya tegas, terputus-putus, kayak saklar lampu. Kondisinya cuma ada 2, nyala atau mati, 1 atau 0. Inilah bahasa yang dimengerti komputer, karena jelas dan gak ambigu. Disinilah keajaibannya terjadi. Encoding adalah proses super penting yang nerjemahin data biner abstrak, angka 1 dan 0 tadi, ke dalam bentuk fisik yang bisa dikirim, misalnya jadi pulsa listrik di kabel atau kedipan cahaya di serat optik. Kutipan ini ngegasin lagi betapa pentingnya peran physical layer. Jadi, proses encoding inilah yang jadi jembatan antara dunia data yang nggak kelihatan di dalam komputer dengan dunia fisik berupa sinyal yang bisa kita ukur dan kirimkan. Oke, kita ambil contoh yang super simple. Misalkan komputer kita mau ngirim urutan data ini, 0, 1, 0, 1. Terus gimana caranya? Nah, disinilah encoding beraksi. Urutan biner tadi langsung diubah jadi sinyal listrik yang beneran ada. Seperti yang kita lihat, bit 0 diwakili sama tegangan rendah, dan bit 1 diwakili sama tegangan tinggi. Ini kan pada dasarnya kayak kode Morse, tapi buat mesin dan mediumnya itu listrik. Oke, sekarang kita zoom out lagi, kita lihat gambaran besarnya. Kita saksikan gimana semua potongan puzzle ini nyambung dan bikin hal yang kita lakuin tiap hari, kayak ngirim email, jadi mungkin. Pas Anda tekan tombol kirim, email Anda itu langsung memulai perjalanannya menuruni lapisan-lapisan OSI.
Tiap lapisan nambahin informasinya sendiri, kayak nempelin stiker. Sampai akhirnya di lapisan paling bawah, semuanya udah jadi serangkaian pulsa listrik yang siap melesat di jaringan. Begitu sinyalnya sampai di tujuan, prosesnya tinggal dibalik. Komputer penerima bakal mendekode sinyal listrik itu balik lagi jadi angka 1 dan 0. Terus datanya bergerak naik, lapisan demi lapisan, dirakit lagi, sampai akhirnya email Anda muncul utuh di layar penerima. Jadi, inilah intinya. Kombinasi antara aturan-aturan logis yang rapi di dalam model OSI ditambah proses penerjemahan fisik lewat encoding, itulah yang bikin data abstrak kita bisa menjelajahi dunia nyata dan mewujudkan keajaiban internet modern. Dulu kita pakai kabel tembaga, sekarang serat optik, lalu komunikasi nirkabel ada di mana-mana. Teknologi nggak pernah berhenti berkembang. Ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira lompatan besar berikutnya dalam cara kita mengirimkan informasi itu apa ya? Terima kasih sudah menyimak.